Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penyelesaian dari model penugasan tak seimbang. Nah, pada model penugasan tak seimbang ini, kita diminta untuk menentukan hasil penyelesaiannya dengan menambahkan variabel dummy pada baris atau kolom yang kurang, sehingga jumlah baris dan kolomnya itu sama. Pada contoh tersebut, PT Interstellar memiliki 4 pegawai dengan pekerjaan yang berbeda. Perusahaan merencanakan menambah pegawai baru untuk mengisi kekosongan pekerjaan. Berikut merupakan data biaya harian para pegawai dalam ribuan dalam melaksanakan pekerjaannya. Lalu kita diminta untuk menentukan pekerjaan apa yang memerlukan penambahan pegawai baru beserta biayanya. Pada soal tersebut, kita akan menggunakan dua kasus, yaitu kasus maksimum dan juga kasus minimum. Nah, pada soal telah terdapat tabel yang disediakan, yaitu jumlah banyaknya pegawai dan juga banyaknya pekerjaan beserta biaya perharinya. Nah, di sini terdapat kolom pekerjaan ada 5 kolom, sedangkan yang baris pegawai hanya ada 4 kolom. Nah, karena ini tidak seimbang, jadi kita menambahkan variabel dummy pada baris atau kolom yang kurang. Nah, pada soal tersebut yang kurang yaitu terdapat pada baris karena barisnya hanya 4. Jadi kita menambahkan variabel dummy pada baris ke-5, sehingga variabel dummy kita masukkan, tabel tersebut kita pindahkan ke iterasi 0. Nah, di sini variabel dummy sudah masuk ke dalam baris sehingga jumlah barisnya 5 dan juga jumlah kolomnya 5. Nah, kita dapat menyelesaikannya. Untuk step yang selanjutnya, kita memilih angka terbesar dari setiap baris yang ada. Kita lihat pada baris ke-1, angka terbesarnya yaitu 50. Jadi kita tandai dengan memberikan warna. Untuk yang baris kedua, angka terbesarnya yaitu 45. Baris ketiga 45, baris keempat 30, dan baris terakhir yaitu 0 karena semuanya adalah 0. Karena variabel dummy tersebut bernilai 0. Nah, jadi kita masukkan. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke yang bagian sebelah sini. Nah, caranya yaitu dengan mengurangkan setiap baris dengan setiap kolom ini dengan setiap angka dalam kolom dengan angka terbesar dari baris tersebut. Nah, pada baris pertama kolom A yaitu angka terbesarnya adalah 50. Kita kurangkan 50 ini dikurangkan dengan 50. Hasilnya adalah 0. Nah, kita lakukan penarikan garis agar terdapat hasilnya langsung. Nah, sudah terdapat hasilnya telah muncul. Kita lakukan hal yang sama untuk baris kedua, ketiga, dan juga keempat. Nah, sekarang sudah terdapat hasilnya. Nah, kita bisa melihat hasil dari pengurangan yang telah kita lakukan. Untuk step selanjutnya yaitu kita menentukan apakah tabel tersebut sudah optimal atau belum dengan cara melihat banyaknya angka 0 dalam setiap baris atau kolom. Nah, kita pilih terlebih dahulu baris atau kolom yang mengandung nolnya paling banyak. Nah, pada iterasi 1 ini, tabel iterasi 1, 0 yang paling banyak yaitu pada variabel dummy. Nah, jadi kita nanti akan melakukan pencoretan dengan variabel dummy terlebih dahulu. Nah, kita langsung masuk ke iterasi yang kedua.
Nah, pada iterasi kedua, sudah saya lakukan. Nah, ini hasilnya sama dengan tabel iterasi 1. Kita lakukan pencoretan dengan cara menentukan variabel mana, dengan cara menentukan baris atau kolom mana yang mengandung 0 terbanyak. Nah, kita akan mengambil yang scanning column dengan cara kita melihat nolnya. Kita lakukan scanning column pada variabel dummy terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita bisa melakukan dengan cara pencoretan pada baris ataupun pada kolom. Nah, kita lihat dulu, semisal kita menentukan pada baris, kita lihat baris mana yang angka nolnya terbanyak. Nah, karena setiap baris ini hanya mengandung 1 0, jadi kita bisa melakukan pencoretan untuk semuanya langsung. Nah, setelah itu kita lakukan pencoretan pada tabel 1, tabel kedua karena ada nolnya, tabel ketiga ini ada nolnya, tabel keempat nolnya ada di kolom C. Nah, karena jumlah garis atau jumlah coretan itu sudah sama dengan jumlah kolom dan juga sama dengan jumlah baris, maka tabel tersebut dikatakan sudah optimal. Jadi kita dapat melakukan penarikan kesimpulan dari hasil iterasi yang kedua karena tabel tersebut sudah dinyatakan optimal. Kita langsung masuk kepada kesimpulan. Nah, pada kesimpulan ini kita mengetahui bahwa pegawai 1, 2, 3, 4 dan juga ditambah dengan variabel dummy, kemungkinan pekerjaannya kita melihat yang mana kolom atau tabel manakah yang kolom atau baris mana yang mengandung 0. Nah, pada pegawai 1 ini angka 0-nya terdapat pada kolom yang ke 1A. Nah, ini jadi kita masukkan kemungkinan pekerjaannya A. Untuk yang kedua, baris kedua yaitu pada kolom E. Nah, ini kita masukkan E di sini. Selanjutnya untuk yang ketiga, kita cari nolnya ada di kolom B, jadi B kita masukkan. Selanjutnya pada baris keempat, angka nolnya ada di kolom C. Nah, kita masukkan. Setelah itu untuk variabel dummy, kolom manakah yang mengandung 0, yaitu kolom A, B, C, D, E. Nah, jadi kita masukkan semua. Setelah itu kita lakukan pencoretan lagi. Nah, variabel variabel yang pekerjaan pada kolom A ini sudah terdapat pada baris 1 atau pegawai 1. Jadi kita langsung masukkan. Untuk yang E juga sama, ini 1 1 1, tinggal kita masukkan. Setelah itu kita cari yang variabel dummy karena yang pekerjaan pada kolom A, E, B, C sudah terdapat pada baris 1, 2, 3 dan 4. Nah, tinggal tersisa yaitu kolom D. Kolom D kita masukkan pada variabel dummy. Nah, sehingga kita memperoleh hasilnya. Untuk biaya kita peroleh pada tabel yang awal. Nah, pada tabel awal kita bisa melihat tabel awal di sini A itu adalah 50. Nah, kita masukkan 50. Untuk yang E adalah 45, untuk yang B 45. Untuk yang C adalah 30 dan untuk yang D yaitu 0. Nah, kita lihat variabel dummy yang D yang sebelah sini. Jadi kita masukkan 0 ini ke dalam tabel pada kolom biaya. Nah, kita lakukan penjumlahan. Cara melakukan penjumlahan yang otomatis kita menggunakan rumus yaitu sum. Sum tinggal kita klik, terus lalu kita tarik. Nah, nanti akan mendapatkan jumlahnya sendiri, lalu kita enter. Nah, jumlahnya yaitu 170. Jadi kemungkinan penambahan pekerjaannya untuk kasus maksimum yaitu terdapat pada pekerjaan D, yaitu jumlah total biayanya sebanyak 170.000 karena satuan biaya tersebut dalam satuan ribuan. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada kasus minimum. Untuk kasus minimum, kita kembali lagi pada tabel awal, iterasi 0, kita menggunakan tabel yang ada kasus maksimum, akan tetapi kita menggunakan angkanya yang kita blok ini dengan angka yang berbeda. Nah, setelah kita salin, karena ini sama tabelnya, tinggal dipindah saja ke iterasi 0. Setelah itu kita menentukan
angka terkecil dari setiap barisnya. Nah, pada kasus minimum kita itu menentukannya yang angka terkecil, sedangkan untuk yang kasus maksimum yaitu kita menentukan yang angka terbesarnya. Setelah kita memperoleh angka terkecil dari setiap barisnya, lalu kita akan mengurangi setiap baris, setiap kolom dalam baris tersebut dengan angka terkecilnya. Nah, pada baris ke-1 angka terkecilnya yaitu ada 2, 15 dan juga 15. Misal kita pilih salah satu, kita pilih yang D, itu tidak apa-apa. Untuk yang selanjutnya baris kedua kita pilih D juga yaitu 10 karena angka terkecilnya 10. Untuk yang baris ketiga ada 2, ada 10-nya ada 2 di kolom A dan juga kolom C. Kita pilih salah satu, misal kita pilih di kolom C. Terus untuk yang baris keempat angka terkecilnya yaitu 15 terdapat pada kolom E. Lanjut kita lakukan iterasi ke-1 dengan cara mengurangkan angka terkecil dengan angka dari setiap kolom pada barisnya. Kita lakukan pengurangan, misal kita hapus terlebih dahulu di clear content. Nah, kita lakukan pengurangan dengan cara sama dengan kita klik dikurangi dengan angkanya. Nah, ini lalu kita enter. Setelah itu kita tarik garis saja agar memperoleh hasilnya langsung. Nah, kita peroleh hasilnya dan kita lakukan hal yang sama pada baris selanjutnya. Untuk yang selanjutnya kita lakukan hal yang sama juga. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari iterasi ke-1, kita lanjut masuk ke iterasi kedua untuk menentukan apakah tabel tersebut sudah optimal atau belum dengan cara kita melakukan pencoretan untuk baris ataupun pada kolomnya. Nah, kita langsung masuk ke iterasi yang kedua. Nah, kita pindah saja tabelnya, kita copy paste. Nah, sama ini. Pertama, caranya sama dengan yang kasus maksimum. Kita lakukan pencoretan dengan melihat 0 terbanyak dari setiap baris maupun kolom. Nah, pada tabel tersebut, nilai 0 terbanyaknya yaitu terdapat pada variabel dummy atau baris ke-5. Jadi kita langsung lakukan pencoretan pada baris ke-5. Setelah itu, kita lakukan pencoretan lagi pada baris-baris selanjutnya. Kita bisa melakukan pencoretan baris maupun kolom. Nah, kali ini saya akan menggunakan cara yang sama seperti yang kasus maksimum dengan cara melakukan pencoretan baris. Setelah itu kita melihat 0 yang terbanyak kedua. Nah, 0 yang terbanyak setelah dummy yaitu pada baris ke-1. Kita lakukan pencoretan pada baris ke-1. Selanjutnya untuk yang baris kedua ada 0-nya juga, jadi kita lakukan pencoretan pada baris kedua. Untuk yang baris ketiga juga terdapat 0-nya ada 2, sama kita lakukan pencoretan juga. Dan yang terakhir pada baris keempat terdapat 0 juga di kolom E, jadi kita lakukan pencoretan. Nah, karena jumlah garis atau coretan tersebut sudah sama dengan jumlah kolom dan juga sama dengan jumlah baris, maka sudah dapat dikatakan bahwa tabel iterasi kedua tersebut sudah optimal. Nah, karena sudah optimal, jadi kita dapat melakukan penarikan kesimpulan dari hasil iterasi yang kedua. Kita langsung masuk ke tabel kesimpulan. Di sini ada kolomnya yaitu pegawai, kemungkinan pekerjaan, dan juga biaya. Kita masukkan lagi seperti cara yang sama dengan kasus maksimum. Ada baris 1, 2, 3, 4 dan juga variabel dummy kita masukkan.
Setelah itu kemungkinan pekerjaan, dan juga biaya. Pada kemungkinan pekerjaan kita cari kolom dalam baris yang terdapat angka nolnya. Setelah kita melihat pada baris ke-1 angka nolnya terdapat pada kolom C dan juga terdapat pada kolom D. Nah, kita masukkan kemungkinan pekerjaannya yaitu CD. Untuk yang baris kedua terdapat angka nolnya pada kolom D, jadi kita masukkan kemungkinan pekerjaannya D. Untuk yang baris ketiga juga terdapat angka nolnya pada kolom A dan juga kolom C. Kita masukkan AC di sini. Lanjut lagi untuk yang baris keempat kita masukkan yang ada angka nolnya yaitu terdapat pada kolom E. Jadi E kita masukkan. Setelah itu untuk yang variabel dummy karena nolnya terdapat pada semua kolom, jadi kita tulis A, B, C, D, E. Setelah itu kita lakukan pencoretan lagi. Nah, karena di sini pada baris kedua D, angka nolnya terdapat di D, langsung kita masukkan pekerjaannya. Setelah itu kita lakukan pencoretan pada baris ke-1 dan selanjutnya. Nah, di sini untuk yang baris keempat kolom nolnya terdapat pada angka nolnya terdapat pada kolom E, jadi kita langsung masukkan kolom E pada tabel pekerjaan ini. Nah, kita bisa mengetahui ini A dan juga C dengan cara melakukan pencoretan tadi. Nah, kita lihat bahwa D telah masuk ke kolom pekerjaan, jadi D ini kita anggap sudah kita coret. Nah, misal kita berikan tanda seperti ini, kita coret. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama juga. Nah, ini C sudah masuk ke sini. Karena dia sudah masuk, jadi tinggal sisa yang untuk yang baris ketiga yaitu terdapat kolom A saja karena C sudah masuk ke situ, ke yang kolom pekerjaan. Nah, kita masuk ke A sini. Lanjut lagi untuk yang variabel dummy karena semua sudah masuk ke dalam kolom pekerjaan, tinggal sisa yang variabel dummy yaitu B, yaitu kolom B karena A, C, D, E sudah masuk ke kolom yang atasnya ini, pada baris yang atasnya. Nah, jadi ini kita lakukan pencoretan semua. Nah, tinggal tersisa yang B kita masukkan. Setelah itu kita lihat untuk biayanya. Kita lihat pada tabel iterasi 0 pada tabel awalnya. Untuk yang pekerjaan C ini tabel biayanya yaitu sebanyak 15. Nah, ini jadi 15 ini kita masukkan ke yang C. Lanjut lagi untuk yang D tersebut yaitu 10, kita masukkan 10. Untuk yang A yaitu di baris ketiga sebanyak 10 juga kita masukkan 10. Dan untuk yang baris keempat yaitu E 15. Dan untuk yang variabel dummy baris kelima yaitu B adalah angka 0. Jadi kita langsung lakukan penjumlahan dengan cara yang sama, kita jumlahkan semuanya. Nah, sehingga terdapat kesimpulan bahwa jumlah total biayanya yaitu 50.000 dengan penambahan pekerja pada pekerjaan B. Seperti itu.